Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Lupa juga sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Anida Nuzulia, NIM 2120210, kelas TMPAIF. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW, usia dewasa dan masa dakwah agama Islam di Mekah. Sebelumnya ada sebuah surat, yaitu surat perintah kepada Nabi untuk melaksanakan dakwah kepada manusia, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Nabi berusia 9 tahun, beliau itu melakukan perdagangan ke Syam bersama dengan pamannya Abu Thalib. Ketika rombongan Nabi dan pamannya itu sampai di Busra, beliau itu bertemu dengan seorang rahib, dan rahib tersebut itu mengetahui bahwa ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah rahib tersebut menasihati Abu Thalib untuk tidak melakukan perjalanan terlalu jauh di Syam karena dapat mengancam keselamatannya. Nabi Muhammad SAW selain berdagang bersama pamannya dan banyak belajar ilmu perniagaan, beliau juga giat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengembala kambing. Sifat beliau yang jujur dan mulia tersebut itu menjadikan seseorang itu percaya dan ingin bekerja sama dengan beliau dalam perdagangan. Misalnya saja Siti Khadijah yang merupakan saudagar kaya yang ada di Mekah. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad itu untuk menjualkan barangnya ke Syam bersama dengan Maisarah. Sepulang dari Syam, Maisarah itu menceritakan semuanya kepada Khadijah tentang bagaimana Nabi itu dalam berdagang. Lantas Khadijah itu tertarik dan ingin Nabi untuk menikahinya, hingga Khadijah mengutus Nufaisah bin Mu'iyah untuk menemui Nabi agar mau menikahinya. Setelah didiskusikan bersama dengan mamanya Abu Thalib, akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan Nabi itu baru berusia 25 tahun. Ketika Nabi berusia 35 tahun, terjadi sebuah peristiwa banjir besar di Mekah yang sampai meluap pada Baitul Haram. Pada saat itu orang Quraisy itu sepakat untuk memperbaiki Ka'bah secara bersama-sama. Ketika pembangunan itu sudah sampai pada peletakan Hajar Aswad, orang Quraisy itu berselisih tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Pada saat itu perselisihan terjadi 5 hari berturut-turut tanpa adanya suatu kepastian. Akhirnya Abu Munayyah itu menawarkan sebuah jalan keluar bahwa siapa yang datang melewati pintu masjid tersebut, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswadnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, maka pada saat itu Nabi Muhammadlah yang pertama kali masuk melewati pintu masjid tersebut. Nabi Muhammad meminta selendang dan pemuka-pemuka kabilah untuk mengangkatnya secara bersama-sama. Pada saat itu orang Quraisy itu berbisik dan menjuluki Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, yang artinya itu dapat dipercaya. Dalam usia Nabi Muhammad SAW ke-40 tahun, beliau lebih sering memisahkan diri dari pergaulan masyarakat dan berkontemplasi ke Gua Hira. Pada saat itu, tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril datang menemui beliau untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu, Nabi Muhammad sudah ditetapkan menjadi seorang Rasul, akan tetapi belum diperintahkan menyeru kepada manusia kepada suatu agama. Setelah menyampaikan wahyu yang pertama, dalam kurun waktu yang lama, Malaikat Jibril itu tidak pernah datang menemui Nabi. Nabi selalu menantikannya dan pergi ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti, akhirnya Malaikat Jibril itu datang menemui Nabi dan menyampaikan wahyu yang selanjutnya, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Tersebut berarti Nabi Muhammad SAW sudah diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada manusia. Orang yang pertama kali masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah Siti Khadijah, dan disusul dengan sahabat Nabi yang lainnya yang kita sebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Nama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala.
Akan tetapi, dakwah tersebut itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi guna untuk menghindari tindakan buruk dari kaum Quraisy, yaitu dakwah secara terang-terangan. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan kepada manusia sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasdar bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, umumkanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ketika ayat tersebut itu turun, Nabi berdiri di atas kursi sofa, kemudian memanggil orang Quraisy. Hingga orang Quraisy itu bertanya, siapa yang memanggil tersebut? Orang Quraisy bahkan Abu Lahab itu datang untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Nabi pada saat itu. Disimulkan bahwa Nabi itu menikah dengan Siti Khadijah ketika Nabi berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah itu berumur 40 tahun. Menjelang usianya Nabi ke 40 tahun, Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Pada saat itu, Nabi sudah ditetapkan menjadi seorang Rasul, akan tetapi belum disuruh untuk menyeru kepada manusia. Lantas turunlah wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Pada saat itulah Nabi sudah diperintahkan untuk mulai berdakwah kepada manusia. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW usia dewasa dan masa dakwah Islam di Mekah. Masa depan ialah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.